Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah telah mengumumkan mulai tahun 2026 penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, namun akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji. Pengalihan penyelenggaraan haji mulai tahun 2026 ini dinilai bisa menjadi reformasi paling progresif dalam tata kelola ibadah haji di Indonesia. Ya, BP Haji yang telah dibentuk ini harus segera menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi amanah yang besar dengan melibatkan para profesional termasuk ex-penyidik KPK. Diharapkan BPH dapat menjaga tata kelola yang bersih dan transparan dalam setiap aspek penyelenggaraan haji. BP Haji diharapkan menjadi pelaku perubahan nyata, mengubah paradigma lama dalam pengelolaan haji dan menjadikan haji sebagai bagian dari pembangunan sosial dan ekonomi umat. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, transisi pengelolaan haji ke Badan Penyelenggara Haji atau BPH, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Zaki Zakaria Ansari, Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Halo Pak Zaki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Mas Pras? Kabar baik, terima kasih atas waktunya Pak Zaki, dan sudah bergabung juga ini Bapak Muhammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas Pras? Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Irfan, ini pemerintah telah mengumumkan mulai tahun 2026 penyelenggaraan ibadah haji kan tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, namun akan dikelola oleh BPH. Lantas bagaimana kesiapan BPH sendiri begitu Pak? Silakan. Terima kasih Pak Mas Pras. Memang pemerintah sudah menetapkan bahwa tahun 2024 kemarin membentuk Badan Penyelenggara Haji. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman media, niat dari Pak Prabowo seperti yang disampaikan kepada kami adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji kita. Karena itu mau nggak mau kita harus bekerja keras agar pelayanan haji kita akan semakin memuaskan bagi para jamaah haji kita. Tahun ini kita belum menyelenggarakan, kita masih menjadi pendukung dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 ini. Pendukung bagi Kementerian Agama. Walaupun begitu, dalam banyak hal kita juga sudah proaktif ke dalam kegiatan ini, termasuk ke penyusunan BPIH, kemudian verifikasi berbagai vendor di Saudi, kemudian juga kita ikut memastikan bahwa proses pelaksanaan seleksi petugas haji itu benar-benar transparan dan bagus. Ini saya juga baru saja di perjalanan dari Banten untuk verifikasi untuk pelaksanaan pembukaan tes CAT bagi petugas haji daerah di Banten. Begitu Mas. Baik, itu dia verifikasi vendor-vendor begitu dipastikan kembali ya seperti apa begitu nanti sistem kerjasamanya, kemudian mungkin juga akan ada review juga mungkin ya Pak Irfan, dan juga proses seleksi dari petugas hajinya sendiri. Nah, kalau kita review perjalanan dari penyelenggaraan haji sendiri dari BPH begitu yang bisa dijadikan mungkin dasar begitu untuk memulai masa transisi ini, apa saja ya kira-kira Pak Irfan? Tentu panjang, baik dimulai dari antrian panjang, kemudian keputusan mana yang harus berangkat tahun ini, kemudian dimulai lagi dengan pendaftaran di daerah-daerah, pemeriksaan kesehatan, itu sangat panjang alurnya. Kemudian seperti yang tadi sampaikan, kemudian kita bicara tentang di luar negeri, kita verifikasi mana vendor-vendor yang kemarin bagus, kemarin bermasalah, kalau harus diganti-ganti yang mana itu harus
cukup panjang alurnya Oke. dan melibatkan banyak pihak. Baik, itu dia upaya akan dilakukan begitu oleh BPH di masa transisi ini. Dan baik, Pak Zaki, lantas bagaimana pandangan Anda terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun 2026 yang tidak lagi berada di Kementerian Agama namun dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji? Silakan Pak Zaki. Ya, Mas Pras, kami dari Ampuri terus terang saja sangat optimis dan yakin bahwa penyelenggaraan haji tahun-tahun ke depan akan lebih baik. Apalagi penyelenggaraan haji 2026 akan mulai dipegang oleh BPH. Tentu ini dengan beberapa alasan kita optimis ya bahwa penyelenggaraan haji akan lebih baik. Yang pertama, BPH sepanjang tahun akan lebih fokus lagi membuat persiapan baik di Indonesia, di Saudi, dan juga membuat penyelenggaraan baik di Indonesia mulai embarkasi hingga di Saudi akan lebih fokus dan menghabiskan semua energi kefokusannya untuk kesuksesan haji. Ini menjadi poin penting. Kalau ada satu lembaga, satu badan yang fokus mengurus haji. Terus terang, Kemenak selama ini bagus menyelenggarakan, tetapi memang beban Kemenak sudah begitu besar. Di bawah Kemenak ada 10 lembaga, ada Itjen, ada 7 direktorat, ada litbang dan juga badan. Jadi memang bebannya cukup berat. Dengan haji dipegang oleh BPH, tentu ini akan lebih strategis dan juga fokus. Yang kedua, alasan kami kenapa optimis yakin haji akan lebih bagus adalah juga kami melihat figur dari Kepala BPH, wakilnya Kepala BPH, figur seorang kiai yang karismatik dan juga politisi. Wakilnya Pak Daniel juga seorang aktivis muda, energik. Dan saya yakin dengan kepemimpinan beliau, BPH bisa menyelenggarakan haji ke depan lebih baik lagi. Oke. Pak Zaki, kalau kita bicara mengenai pengelolaan ibadah haji selama ini kan juga masih menghadapi sejumlah tantangan lah kalau kita lihat transparansi dalam pengelolaan dana, alokasi kuota, hingga fasilitas di Tanah Suci. Kemudian evaluasi, kemudian inovasi apa juga yang harus dilakukan BPH. Kalau Anda tadi menyatakan optimismenya begitu dengan kehadiran BPH sendiri. Ya, mengenai evaluasi transparansi dana haji, perlu diketahui bahwa sejak 2017 sesuai Undang-Undang 34 2014 bahwa pengelolaan dana haji sudah tidak dipegang oleh Kemenak atau pemerintah tetapi melalui BPKH. Oleh karena itu sudah tidak bisa kita mengalamatkan masalah transparansi pengelolaan keuangan haji kepada Kemenak atau ke depan kepada BPH. Karena pengelolaan dana haji dipegang oleh BPKH. Mungkin nanti bisa ditujukan, bisa berdiskusi dengan BPKH mengenai alokasi kuota. Ini sangat sensitif sekali. Mengenai alokasi kuota sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 dijelaskan bahwa memang alokasi kuota 92% untuk reguler dan juga 8% untuk haji khusus. Nah, tetapi dalam poin pasal-pasal ini ada juga menentukan dalam undang-undang, Menteri Agama juga berhak menentukan alokasi kuota. Nah, kalau kita evaluasi tahun kemarin, kenapa sampai terjadi sampai ke Pansus? Tentu ini menurut kami tidak bisa dikatakan salah juga. Ini mungkin bisa dikatakan sebagai ijtihad politik Kementerian Agama tahun kemarin. Kenapa begitu? Yang pertama, pemerintah tentu mencari solusi bagaimana memperpendek antrian di Indonesia. Antrian di Indonesia haji reguler ini sudah sampai 30 tahun. Bahkan Kabupaten Bantaeng ini 47 tahun antriannya. Nah, sebagai solusi ya diantara untuk memperpendek kuota ini, memperpendek antrian ini yaitu dengan seperti ijtihad politik tahun kemarin adalah dengan menerima penambahan kuota. Cuma memang penambahan kuota ini memang perlu dikelola dengan baik sesuai undang-undang dan perlu didiskusikan dengan baik dengan DPR. Oke, Pak Zaki. Nah, Pak Irfan, lantas kalau kita bicara mengenai momentum masa transisi dengan waktu berarti 1 tahun ya yang dipersiapkan begitu untuk melihat tahun 2026 ini bagaimana dengan beberapa tantangan tadi yang sudah dipetakan, kemudian mitigasinya, kemudian solusinya ini seperti apa saja nih Pak Irfan?
Sebenarnya bukan 1 tahun karena musim haji ini akan mulai Mei dan selesai sekitar Juli. Artinya Oke. pasca musim haji 2025 ini BPH sudah harus aktif Oke. menjalankan proses dari ke segala proses haji di tahun 2026 nanti. Ya. Kemudian selain itu kita juga berfokus juga pada revisi Undang-Undang Haji seperti yang sudah disiapkan oleh teman-teman di DPR. Oke. Mereka sudah memasukkan revisi Undang-Undang Haji dalam prolegnas, artinya akan segera dibahas oleh teman-teman DPR. Kenapa urgensinya? Karena di Undang-Undang Haji nomor 8 tahun 2019 itu memang disebutkan bahwa penanggung jawab pelaksanaan haji adalah kementerian yang bergerak di bidang keagamaan. Oke. Sehingga untuk itu diperlukan perubahan-perubahan sekaligus juga untuk mengantisipasi beberapa perubahan kebijakan yang ada di Arab Saudi, pemerintah kerajaan Saudi, di mana waktu dulu itu banyak lebih terfokus pada muasasah, sekarang lebih fokus pada syarikah. Artinya lebih lembaga-lembaga bisnis yang lebih ditekankan ke depan, sehingga kita juga harus mengantisipasi berbagai perubahan itu. Secara umum memang saya pribadi sudah 2 kali, hampir 3 kali malah ketemu dengan Menteri Haji di Saudi, dan mereka sangat welcome dengan kehadiran kita, dan mereka sangat terbuka dan sangat kalau saya bilang mereka menggelar karpet merah untuk jamaah haji kita. Hanya saja dengan berbagai aturan-aturan yang harus kita tepati juga itu. Saya kira itu Mas Pras. Baik. Nah itu dia. Berarti kita akan lihat seperti apa nanti mungkin peta jalan yang sudah disiapkan gitu kalau untuk bisa meningkatkan lagi kualitas pelayanan, kenyamanan begitu ya bagi calon jemaah haji Indonesia. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Arifan dan Pak Zaki, kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan biaya haji di tahun 2025. Ya, selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Per calon jemaah haji tercatat sekitar Rp81.210.258,79 dan biaya haji ini terbagi menjadi 2 yang dibayarkan oleh calon jemaah haji sebesar Rp55.431.750,78. Kemudian ada yang ditanggung dari nilai manfaat dana haji sendiri Rp33.978.508,01. Dan bagaimana dengan kuota haji Indonesia? Ini dia. Kuota haji Indonesia kalau kita bandingkan dengan tahun 2024 lalu ada 241 ribu jemaah yang terdiri dari jemaah reguler 213 ribuan, kemudian jemaah khusus 27 ribuan jemaah. Sementara di tahun 2025 ini kuotanya ada sedikit penurunan menjadi 221 ribu jemaah. Regulernya 203 ribuan, kemudian jemaah khususnya 17 ribuan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji, kemudian juga ada Bapak Zaki Zakaria Ansari, beliau adalah Sekjen Ampuri. Baik, Pak Irfan, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, biaya haji, kemudian kuota haji, apa yang bisa kita cermati begitu untuk BPH? Paling tidak ini kan bisa kita jadikan suatu bahasan diskusi ataupun persiapan juga untuk melihat bagaimana persiapan haji di tahun 2026 pada saat BPH yang akan full power begitu sebagai penyelenggara haji. Silakan. Jadi begini, angka 221 ribu itu bukan penurunan, itu adalah angka pasti yang kita dapat. Sementara tahun kemarin ada 241 ribu itu karena ditambah dengan kuota tambahan. Sebesar 20 ribu. Angka 221 ribu itu dapat dari 1 per mil dari jumlah penduduk muslim suatu negara. Itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang anggaran ya memang seperti itu karena kita sudah berupaya untuk menyisir angka-angka yang mungkin bisa kita kurangi. Mudah-mudahan ini nanti pada tahun 2026 bisa kita lebih
tebal lagi penyisirannya sehingga bisa dapat angka yang lebih bagus lagi. Pak Presiden juga mengatakan saya belum cukup puas dengan angka ini. Mungkin bisa Oke. kita sisir lagi. Hati-hati kan upayakan sisir lagi. Wow, berarti masih bisa ada dinamikanya begitu ya untuk terkait dengan biaya ini? Insya Allah masih bisa. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa gunakan untuk menyisir angka-angka ini. Baik. Termasuk stay duration dari jamaah haji kita yang di Tanah Suci. Selama ini kan antara 40 sampai 41 hari. Oke. Sementara kalau mungkin kita bisa efisiensikan tidak sampai segitu, nanti akan bisa lebih menghemat. Kita tahu Mas, kalau satu hari itu kita 3 kali makan kali 221.000 orang kali 15 real itu bisa ketemu 80 miliar rupiah itu. Iya. Satu hari. Kalau kita bisa efisienkan, katakanlah 5 hari, berarti sudah 400 miliar kita efisienkan. Itu akan suatu pengurangan yang luar biasa. Tapi memang pengurangan masa tinggal ini tergantung dengan slot penerbangan. Karena itu juga perlu pembicaraan dengan banyak pihak ini. Baik. Oke, benar-benar. Nah, Ampuri sendiri melihat bagaimana kalau kita bicara mengenai 2025 ini dari sisi kuota jemaahnya sendiri begitu? Ya, 2025 kita tahu bahwa dari sudut kuota Indonesia sampai saat ini masih mengambil kuota asli Indonesia yang sudah terjadi beberapa tahun ke belakang ya. Di total dari jumlah populasi muslim di Indonesia. 221.000 adalah kuota asli. Ya, tadi seperti yang dijelaskan Kiai Irfan bahwa memang kalau tahun lalu ada penambahan 20.000 itu kuota tambahan. Nah, kita melihat tahun ini perlu diantisipasi beberapa hal ya mengenai kuota ini, karena seperti yang kita tahu sampai sekarang ada penurunan kuota petugas. Nah, moga-moga lobby pemerintah ke depan bisa mengembalikan kuota petugas seperti tahun-tahun lalu, yaitu 4.400 ya. Tahun ini kuota petugas haji hanya 2.200. Tapi saya optimis sih pemerintah saat ini bisa mengembalikan kuota petugas. Dan moga-moga juga kalau perlu menambah kuota tambahan untuk masyarakat Indonesia ya, untuk memperpendek antrian haji reguler. Dan juga haji khusus yang sesuai undang-undang 92% dan 8%. Oke. Untuk biaya haji sendiri bagaimana, Pak Zaki? Mengenai biaya haji? Kenapa? Iya. Baik, kita masih ke Pak Zaki terkait dengan biaya haji ini seperti apa, Pak? Dari Ampuri melihatnya. Mengenai biaya haji untuk tahun ini ya kita sangat apresiasi ya, ada penurunan yang cukup signifikan. Oke. Tetapi saya yakin ke depan seperti yang disampaikan Kepala BPH juga tadi, ke depan Pak Presiden masih belum puas. Moga-moga tahun depan 2026 ketika BPH memegang kendali haji, harga BPIH yang dibayar oleh masyarakat bisa turun. Tetapi sebelum menentukan harga untuk tahun depan, ya memang perlu diperhatikan beberapa faktor. Faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah bagaimana pemerintah bisa mengefisiensikan anggaran. Ya, ada beberapa anggaran yang bisa diefisiensikan. Yang kedua, optimalisasi BPKH. Kalau tahun ini kan BPKH mengelola dana 160 triliun dan keperluan haji setiap tahun 20 triliun. Untuk tahun ini BPKH mengsubsidi dana untuk haji itu hanya 38%. Turun dari tahun lalu yang 40%. Walaupun biaya haji tahun ini turun, tetapi pemberian nilai manfaat dari BPKH itu juga turun. Nah, kita berharap tahun depan BPKH kita bisa optimalisasikan. BPKH bisa lebih memberikan nilai manfaat untuk mengsubsidi dana biaya haji BPIH itu. Baik. Oke. Nah, ini faktor pertama. Faktor kedua, faktor eksternal. Ini juga perlu diperhatikan untuk penentuan biaya haji, perlu diperhatikan. Satu adalah dolar.
hati-hati dolar Amerika infonya akan meningkat. Moga-moga tahun depan turun ya. Yang kedua biaya masyair, biaya hotel dan lain-lain ini perlu diantisipasi juga. Ini faktor eksternal sebagai faktor eksternal karena tahun 2022 biaya masyair tiba-tiba naik 3 kali lipat. Nah, ini mungkin tidak bisa ditentukan sekarang. Terus yang ketiga juga harga minyak bumi juga perlu diperhatikan nanti. Jangan sampai nanti minyak bumi tiba-tiba naik 2026 berpengaruh kepada biaya tiket. Tentu biaya haji tidak bisa diputuskan sekarang untuk 2026. Baik. Tetapi nanti melihat faktor-faktor internal dan juga faktor eksternal tadi. Yes, Pak Zaki. Dan kita ke Pak Irfan ini. Pak Irfan, lantas bagaimana dengan beberapa tantangan tadi ya begitu yang mungkin sudah disampaikan Ampuri terkait dengan fluktuasi dari pergerakan harga minyak mentah dunia, kemudian pergerakan dolar Amerika Serikat begitu yang apakah ini juga menjadi satu hal yang sudah menjadi concern juga dari BPH ke depan? Halo? Ya, baik. Kami masih mencoba untuk menjalin komunikasi kembali dengan Bapak Irfan. Nah, Pak Zaki, lantas kalau kita bicara mengenai kenyamanan, begitu, bagaimana pelayanan-pelayanan yang diberikan begitu kepada jemaah haji Indonesia? Yang kedua, yang jelas begini, Bang, Pak Pras, kita ini dalam Badan Haji ini ada 3 sukses yang ingin kita capai dalam proses haji. Pertama itu sukses ibadahnya. Artinya sukses ritualnya. Artinya kita berharap para jamaah haji bisa melaksanakan ritual dengan sebaik-baiknya, baik mulai awal sampai pulang dengan baik-baiknya, dan menjadi haji yang mabrur. Yang kedua kita berharap ya sukses ekonomi. Apa maksudnya adalah kita berharap basis ekosistem ekonomi yang terputar di proses haji ini bisa memberi manfaat juga pada masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, saya hitung-hitung secara kasar bahwa perputaran uang dalam proses haji ada sekitar 20 triliun. Luar biasa besarnya. Kita berharap itu bisa memberikan dampak ekonomi pada masyarakat kita. Misalkan beberapa bahan makanan itu kalau bisa kita ambilkan dari Indonesia akan lebih memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia. Apapun itu bahan makanannya. Kemudian kita juga berupaya ada hal-hal lain yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sukses peradaban. Kita kembali mengajak kepada sejarah para kiai-kiai terdahulu, di mana pada zaman Belanda itu mereka begitu pulang dari berhaji itu menjadi orang-orang yang nilai kebangsaan dan nasionalismenya tinggi. Kiai Hasyim Asy'ari itu pulang dari haji, Kiai Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah itu pulang dari haji, mereka menjadi orang-orang yang sangat semakin cinta dengan nasionalisme, sangat cinta dengan bangsanya, dan mereka menjadi tokoh-tokoh pergerakan, termasuk pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan inilah yang kita akan ambil, kita tanamkan kepada para jamaah haji kita, pulang dari haji bukan saja haji mabrur, tapi juga akan menjadi orang yang semakin cinta kepada bangsanya. Baik, Pak Irfan, optimisme Anda terkait dengan kinerja BPH begitu nanti di masa transisi, kemudian pada saat nanti kita benar-benar bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada jemaah haji Indonesia. Pak Irfan. Ya, saya sangat optimis karena kita komunikasi dengan Kemenak sangat bagus. Kemenak juga mengatakan bahwa ini adalah haji terakhir dari Kemenak. Dalam ini PHU, karena itu mereka teman-teman dari Kemenak PHU ingin menjadikan haji terakhir bagi haji yang terbaik bagi mereka. Dan kita juga berharap bahwa legacy dari PHU nanti akan menjadi bagi kita untuk melanjutkan tapak-tapak perhajian yang sudah bagus dari teman-teman di PHU nantinya. Saya kira itu aja, Mas. Baik. Pak Irfan, terima kasih banyak nih atas informasi update yang sudah disampaikan. Sukses untuk BPH dalam menyelenggarakan ibadah haji Indonesia ke depan, Pak Irfan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali, Pak Zaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.